Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ayu Wardani yang akan memandu talk show kita pada hari ini. Sehat Pak? Puasa lancar? Alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini masih lancar. Alhamdulillah. Nah, kalau kita melihat saat ini banyak perusahaan khususnya yang berbasis syariah tapi belum juga membayarkan zakat. Sebenarnya bagaimana kewajiban perusahaan dalam membayarkan zakat menurut Pak Rizal? Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma razaqnakum. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini adalah salah satu ayat yang mengatakan tentang perintah berzakat. Jadi ada dua. Pertama adalah dari kasab Anda, ya. Dan yang kedua adalah dari akhrajna lakum, dari apa yang Anda lakukan, min thayyibatin ma kasabtum. Jadi dari segala hal yang baik yang Anda usahakan itu wajib dikeluarkan zakat. Yang kedua adalah dari apa yang keluar dari bumi. Nah, ini. Maka sabtum ini adalah masuk dari apa yang disebut perniagaan. Ya, tentu maka syarat zakat itu adalah min thayyibatin ma kasabtum. Jadi usaha yang itu baik, begitu ya. Nah, banyak sekali ayat Quran yang lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih, bahwa kita harus mengeluarkan dari apa yang kita miliki. Banyak juga ayat yang lain yang itu menandakan bahwa zakat itu setara dengan dengan salat, gitu ya. Jadi waqimus shalah wa atuz zakah wa kumarukin, dan inilah kenapa masuk kepada rukun Islam. Nah, poinnya adalah bahwa apa yang kita dapatkan dari harta yang kita miliki, dari usaha yang kita lakukan dengan baik, dan dari apa yang kita dapatkan dari hasil bumi, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, maka secara individu, baik juga secara perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat seperti tadi Al-Baqarah 267 tadi. Baik, artinya seluruh perusahaan ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu yang harus saya garis bawahi. Kemudian bagaimana cara perhitungan zakatnya? Ya, cara menghitung zakat ini sebenarnya Bajnas mengeluarkan dua model perhitungan. Pertama adalah 2,5% kali neraca. Jadi ada di mana aktiva lancar dikurangi pasifa lancar. Jadi seperti itu. Yang kedua ada yang langsung 2,5% dikali laba perusahaan, gitu ya. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, kami sampai saat ini menerima banyak perusahaan yang melakukan zakat, begitu ya. Tentu kalau yang pertama tadi dikurangi dengan kewajiban-kewajiban. Dan yang kedua itu langsung sebelum pajak langsung dikeluarkan, begitu ya. Alhamdulillah ya kalau menerima banyak sekali zakat yang masuk. Namun apakah untuk perusahaan-perusahaan juga bisa minta dihitungkan oleh Basnas untuk berapa kewajiban membayar zakatnya? Oh, tentu sangat Basnas. Salah satu fungsi dari Amil itu adalah menghitungkan. Jadi kami dalam secara teknis kami punya yang namanya kalkulator zakat. Tetapi juga secara layanan kami juga siap menerima konsultasi pembayaran zakat. Insya Allah banyak ahli fikih dan juga kami juga punya peraturan di Bajnas yang itu rujukannya tentu dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari putusan Menteri Agama bagaimana cara menghitung zakat. Baik, jadi kalau perusahaan ingin dihitungkan juga sebenarnya bisa, tapi ya, kalau mau hitung sendiri juga boleh ya? Boleh. Baik, selama ini lebih banyak yang mana Pak Rizal? Dihitungkan atau menghitung sendiri? Kayaknya menghitung sendiri dan memanfaatkan kalkulator zakat yang memang ada di website Basnas sudah ada. Itu di situ tinggal masuk kalkulator digital zakat. Kalaupun laba perusahaan di situ jenis zakatnya apa, tinggal dimasukin. Lalu apa kewajiban dan itu nanti bisa langsung dikurangi keluar angkanya. Menarik, ada kalkulator zakat ya yang ada di web Basnas. Barangkali Bapak Ibu yang terhubung via online hari ini mendengarkan talk show ini, ada yang mungkin belum tahu ya, karena sejujurnya saya juga baru tahu. Apakah kalkulator ini yang ada di website Basnas juga bisa dilakukan untuk perhitungan pribadi? Oh iya, sangat bisa. Itu adalah basisnya semua jenis zakat. Ya, jenis zakat termasuk juga zakat pribadi bisa dihitungkan berapa
gaji yang diterima atau tunjangan yang diterima, langsung bisa ketahuan berapa zakatnya. Mudah sekali. Jadi sekarang untuk perhitungan zakat sudah bisa dilakukan mandiri, cukup dengan melihat di website, nanti sudah bisa menghitung sendiri. Sepertinya Bapak Ibu banyak yang sudah mulai mencari juga ya, browsing di website Basnas, boleh banget nanti bisa, kalau mau dihitungkan juga bisa ke Basnas. Tapi saya pikir dengan adanya kalkulator tersebut sudah sangat membantu perhitungan zakat. Nah, menurut Pak Rizal, bagaimana zakat perusahaan dalam sistem fiskal nasional? Ya, tentu perannya sangat besar sekali, terutama untuk stabilisasi ekonomi ya. Tentu di masa pandemi ini sangat terasa. Ya, Basnas secara nasional sudah menghitungkan sekitar 2,5 triliun untuk membantu program pandemi ini. Nah, zakat ini membantu stabilisasi ekonomi baik di kala negatif ekonomi seperti saat ini maupun juga untuk memperkuat gitu ya, untuk memperkuat ekonomi secara nasional. Puskas, Pusat Kajian Basnas punya analisis yang menarik hasil temuan kita bahwa intervensi zakat pada pola pembangunan dan perencanaan pemerintah yang ada itu disebutkan mempercepat pada proses perkembangan dan perkuatan ekonomi ini dan secara fiskal. Nah, itu juga yang kenapa kami sangat berterima kasih kepada Nasionare, kepada Bapak Presiden Komisaris Utama Nasionare, karena salah satu yang memperkuat ekonomi nasional ini melalui zakat adalah Nasionare ini, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lain yang juga sudah memberikan zakatnya kepada Basnas gitu. Tentu Basnas akan selalu melaporkan kemana saja aliran dana, termasuk juga kewajiban kami melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dan tanggal 12 April besok kami akan diterima oleh Presiden sekaligus juga melaporkan zakat, perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia untuk tahun 2021 kemarin. Nasionalre adalah salah satu perusahaan yang secara konsisten membayarkan zakat tahun per tahun ya. Ada juga perusahaan-perusahaan lain juga tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Rizal. Lalu kita jadi ingin tahu tentu saja bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh Basnas. Ya, Basnas ini ada dua model penyaluran. Pertama ada yang disebut pendistribusian. Pendistribusian ini adalah penyaluran untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin. Jangan sampai ada fakir miskin yang tidak makan, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa berobat, tidak bisa sekolah gitu ya. Nah, itu disebut dengan pendistribusian. Lalu yang kedua ada pendayagunaan. Pendayagunaan ini adalah bagaimana penyaluran setelah para fakir miskin yang masuk kepada golongan 8 asnaf tadi ya, itu mempunyai kemampuan keberlangsungan ekonomi. Maka kita daya gunakan untuk bentuk permodalan usaha. Kita ada program namanya modal ekonomi, ada jet chicken, gerobak-gerobak di jalan jualan ayam. Alhamdulillah itu sudah ada yang menjadi muzaki. Kita ada Jet Auto, ada beberapa bengkel kecil, itu kita bantu permodalannya. Alhamdulillah itu juga ada yang berapa jadi muzaki, jadi pemberi. Awalnya menerima menjadi dia memberi gitu. Nah, itulah beberapa bentuk. Tapi secara konsisten kami mencoba pendayagunaan sekarang itu di atas 60% gitu didaya gunakan. Lalu yang 40%-nya itu adalah untuk pendistribusian gitu. Karena banyak sekali ternyata yang tidak bisa bayar kontrakan dan tidak punya biaya makan gitu ya. Nah, itulah yang kami sebut dengan layanan aktif Basnas. Kami ingin mencontoh bagaimana Sayyidina Umar mendatangi para fakir miskin, yang itu adalah Basnas salah satunya, dari dana para muzaki datang kepada fakir miskin dan menyelesaikan kehidupan mendesak sehari-hari gitu. Baik, untuk yang 40% itu pendistribusian, ya. Didistribusikan dalam bentuk apa? Kalau tadi dikatakan ada yang tidak bisa membayar kontrakan, akhirnya kan lebih butuh uang tunai begitu ya daripada mungkin sembako, atau seperti apa pada prakteknya di lapangan? Banyak sekali modelnya. Ada yang memang kebutuhan untuk makan gitu ya, maka kami ada membuka mengirimkan, ada beras. Kami juga punya dapur Nusantara gitu ya, dan kami juga punya mobile untuk berkeliling. Ada yang memang itu, ada yang memang tadi nggak bisa berobat, nggak bisa menebus obat gitu ya, nggak punya bayar SPP, ijazahnya ditahan
gitu, lalu ada yang pakaian, konsumsi susu, banyak sekali yang mengajukan, dan tentu kami juga tidak hanya menunggu mengajukan, kami juga berkeliling, tapi sangat memprihatinkan kebutuhan dasar mereka. Baik, saya menggarisbawahi dua hal, ada yang mengajukan, lalu ada yang berkeliling. Untuk yang mengajukan barangkali mungkin saudara atau orang-orang terdekat, seluruh Bapak Ibu hadirin yang saat ini juga terhubung via online, apa kriteria atau syarat agar bisa diterima, sekalian sosialisasi ya Pak Rizal? Ya. Ada email kami, layanan aktif Bajnas ya. Silakan kalau memang bisa mengajukan lewat email, itu dikirim ke sana. Ada juga lewat WA dan telepon Bajnas gitu ya, bisa dibuka di websitenya. Nah, kriterianya tentu kami akan asesmen. Karena dana zakat ini sangat ketat, cuma 8 golongan yang menerimanya, maka fakir miskin itu yang utama. Kami akan asesmen, tapi juga asesmennya tidak lama seperti dari anggaran negara ya. Kalau kami lihat secara real, nyata bahwa memang masuk kategori fakir miskin, insya Allah kami bantu selama tadi dananya tentu kapasitas kami ada gitu. Karena kan problem kemiskinan ini lebih besar daripada himpunan dana yang ada. Sampai saat ini Bajnas baru menghitung 14 triliun dari potensi 300 triliunan. Jadi masih sangat kecil, cuma problem kemiskinan ini besar. Jadi tetap ada survei gitu. Salah satu yang dibayarkan zakat oleh Nasional Re ini juga berdampak langsung kepada apa tadi bahasanya Pak Rizal, pendayagunaan ya. Pendayagunaan artinya penerima zakatnya kemudian hari tidak lagi menjadi penerima saja, tapi juga sudah bisa membayarkan zakat. Kalau saya lihat dari tadi presentase yang dikatakan Pak Rizal ini adalah 60%. Artinya Basnas lebih fokus memilih untuk berperan aktif memberikan kail begitu ya, daripada memberikan ikan. Apakah seperti itu filosofi yang saat ini digunakan? Ya, kami menganut filosofi bagaimana moving mustahik menjadi muzaki ya. Mustahik moving out menjadi muzaki. Bagaimana seorang yang menerima nanti menjadi memberi. Itu orientasinya. Bukan filosofi kami, bukan mengabadikan kemiskinan begitu. Jadi kami berusaha betul setelah kebutuhan dasar fakir miskin ini terpenuhi, lalu kami tingkatkan supaya meningkat menjadi berdaya, jadi bisa memberi dan akhirnya mandiri sebagai manusia gitu. Akhirnya mandiri itu yang sangat luar biasa. Tadi beberapa contoh real yang sudah dikatakan Pak Rizal, Bapak Ibu yang terhubung via online adalah ada yang bengkel, ada usaha bengkel, ada ayam gerobak. Apakah yang seperti ini ada di Jabodetabek saja yang mungkin kesadaran masyarakatnya lebih tinggi atau sudah dilakukan ke daerah-daerah yang lain bekerja sama dengan Basnas yang ada di daerah, Pak Rizal? Ya, secara nasional kita melakukan itu. Basnas ini ada di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Dan kami memang secara struktur itu nasional. Juga Basnas RI ini kan juga mengkoordinatori lembaga amil zakat. Nah, beberapa praktek baik yang ada di beberapa daerah termasuk di Jabodetabek yang baik itu kami salurkan diberikan contoh di beberapa daerah. Contohnya ada di Kabupaten Kuningan, itu ada juga Zmat ya. Kita ini ada warung-warung masyarakat, yang warung kecil ya tentunya kita perbaharui manajemennya, supply-nya, kita bantu. Dan contoh kasus di Kuningan itu sudah 80 warung kecil diberdayakan. Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat ya, bukan Kuningan, Kuningan Jawa Barat. Dan kita akhirnya membuat di situ semacam distributor centernya, bagaimana supaya mudah belanja. Termasuk tadi Jet Chicken itu kita udah di ribuan tempat, termasuk juga kemarin launching di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan kita sudah juga punya stok poin bagaimana mengambil ayamnya, marinasinya, lalu juga pendampingannya. Jadi seperti itu. Baik, jadi benar-benar didampingi ya agar bisa berdaya seperti apa, tidak hanya memberikan modal gerobaknya atau ayamnya saja, tapi bagaimana cara mengelola sehingga ini menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan kemandirian bagi penerima yang tadinya penerima itu sendiri sampai akhirnya bisa menjadi pemberi zakat, betul. Kalau tadi dikatakan Pak Rizal juga, Bapak Ibu hadirin, ada gap yang cukup banyak. Pembayar zakat yang mempunyai kesadaran seperti Nasional Re juga banyak, tapi ada banyak juga yang belum membayarkan zakat secara perusahaan. Semoga kita yang hari ini
menyaksikan acara talk show ini sudah sama-sama memiliki kesadaran untuk membayarkan zakat. Strategi apa Pak Rizal yang dilakukan oleh Basnas untuk meningkatkan setidaknya pengetahuan atau bagaimana caranya mengetuk kepedulian dari perusahaan atau individu dalam kesadaran membayar zakat? Ya, strategi pertama tentu literasi ya, literasi zakat, edukasi zakat kami terus lakukan, dan salah satunya di Ramadan ini kami banyak sekali melakukan kegiatan literasi zakat ini. Yang kedua adalah tentu kami bekerja sama dengan para multi stakeholder termasuk juga pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan juga perusahaan-perusahaan seperti Nasional untuk selalu mengenalkan tentang zakat ini. Yang kedua adalah kami melakukan perbanyak kanal pembayaran, karena kalau sudah sadar zakat mau kemana bayarnya mereka nggak tahu. Basnas ini kerjasama dengan 110 kanal pembayaran. Ini zakat. ada di web? Ada di web, dan juga tidak hanya di web Basnas tapi juga di kanal pembayaran baik dari e-commerce, social commerce, crowdfunding. Kalau ada kata zakat, bayar zakat, insya Allah di bawahnya ada Basnas, bisa menjadi pilihan. Lalu selanjutnya kami meningkatkan layanan. Jadi kalau tadi ada yang mau konsultasi, ada layanan kami untuk konsultasi zakat, dan itu bisa di web, bisa juga di seluruh sosmed juga. Kami di Basnas RI sosmed, silakan kalau ada yang mengkonsultasi dari sosmed manapun bisa kami layani. Nah, ini ada services ini yang kami lakukan. Tentu Basnas masih banyak kekurangan, untuk itu dukungan dari para Bapak Ibu semua termasuk juga dunia usaha untuk menjalankan bagaimana rukun Islam zakat ini bisa dijalankan oleh umat Islam secara keseluruhan, karena memang ini adalah sebuah kewajiban. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara 2,5% itu tidak kita lakukan. Padahal sangat kecil sekali 2,5%, tapi itulah kunci pembuka kita masuk ke surga. Terima kasih Pak Rizal yang hari ini juga mengingatkan saya, tentu saja Bapak Ibu semuanya, untuk mengingatkan kita kewajiban membayarkan zakat, jangan sampai terlewat. Ada yang sangat menarik tadi terkait pemberdayaan. Persentasenya cukup besar, yaitu 60% dibanding dengan pendistribusian sebesar 40%. Apakah kemudian ini dilakukan hanya di bulan Ramadan saja atau sebenarnya dilakukan terus-menerus hingga Ramadan berikutnya? Itu dilakukan terus-menerus. Basnas punya yang namanya RKT ya, rencana kerja awal tahun. Jadi kita semua punya perencanaan, dan itu secara nasional kita lakukan RKT ini, termasuk juga rencana kerja di Basnas provinsi, kabupaten, kota kita yang meng-ACC itu, dan itu adalah sepanjang tahun kebijakannya. Dan di Ramadan tentu ini lebih berlipat, karena Ramadan ini biasanya 3 sampai 4 kali lipat itu zakat dikeluarkan, terutama zakat perusahaan. Jadi perolehan kami 3 kali lipat itu ada di Ramadan ini, begitu. Nah, ini maka program juga banyak disalurkan di Ramadan ini, begitu. Baik, ada banyak program yang dilakukan di Ramadan ini, tapi sebenarnya ketika bukan bulan suci Ramadan juga ada kegiatan ya, walaupun presentasenya mungkin lebih kecil. Seperti itu? Sebenarnya di 12 bulan ini semua kita ada kegiatan. Cuma di Ramadan ini karena momennya semua adalah bulan berbagi, bulan berkah, kita lebih banyak juga menyerukan. Tapi setiap bulan kita punya program yang sudah tayang direncanakan di awal tahun gitu. Baik, mari kita terus melakukan kewajiban untuk membayarkan zakat 2,5%. Itu tadi dikatakan Pak Rizal, 2,5% bukan angka yang besar. Jangan sampai dengan tidak membayar zakat tidak melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim, baik zakat yang dibayarkan oleh perusahaan maupun yang dibayarkan oleh individu. Nah, tadi juga dikatakan bahwa untuk konsultasi, bertanya apapun bisa melalui Basnas di semua kanal sosial medianya, bisa lewat email atau yang lain juga. Kadang kita sebagai orang yang menggunakan media sosial atau ingin konsultasi, kadang ingin jawaban cepat. Seperti itu ya Pak Rizal. Apakah ada SLA-nya juga? Mungkin berapa lama sih warga atau masyarakat ini harus menunggu untuk mendapatkan jawaban dari Basnas? Apakah ada cara yang lebih cepat, misalnya melalui hotline telepon atau seperti apa? Ya, kami punya standar sebenarnya untuk di layanan juga. Insya Allah kalau di jam kerja lewat sosmed kami secepat-cepatnya, karena di situ ada petugas yang KPI-nya cuma nungguin itu, nungguin Facebook, nungguin ini siapa yang nanya begitu ya. Lewat telepon juga
ataupun juga telepon juga bisa lebih cepat, WA juga ada, bahkan kami ada Zafira itu layanan chatbot gitu. Apa namanya Pak Rizal? Ya, Zafira. Jadi itu WA yang udah chatbot, udah otomatis juga. Lalu bisa telepon langsung atau jemput zakat. Ya, jemput zakat ini adalah tinggal telepon, kami akan datang. Mungkin tidak seperti ini ya, tapi tidak seperti secepat kita belanja online sekarang. Tapi jemput zakat ini insya Allah, kami layanan jemput zakat ini sekarang sudah banyak memakai itu. Datang ke rumah, menghitungkan, mengambil juga silakan. Insya Allah cepat. Apa saja zakat yang bisa dijemput? Apakah berupa beras atau mungkin kalau uang biasanya langsung transfer ya? Atau seperti apa? Apalagi sebenarnya yang bisa dijemput selain beras? Sebenarnya semua jenis zakat ya, semua jenis zakat. Kami siap insya Allah jemput zakat karena ada namanya bukti store zakat. Ini BSZ, ini bukti store zakat yang dikeluarkan Basnas ini bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Nah ini yang kami akan berikan gitu. Yang kedua adalah kami akan memberikan NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Itu untuk nomor yang bagi para muzaki mungkin kalau nanti udah bayar lewat transfer masukin itu insya Allah langsung terekam gitu. Nah inilah sebenarnya layanan-layanan. Yang kedua adalah memang kami syariahnya harus mendoakan gitu ya. Jadi itu jemput zakat itu bisa bertatap muka karena banyak juga orang yang memang masih bertatap muka. Tentu sekarang dengan prokes ya, dengan prokes yang kuat, tapi tetap kami melayani ada jemput zakat. Bahkan sekarang ada di mal-mal. Sekarang ini di Ramadan, tapi khusus di Ramadan di sekian mal dan perkantoran kita ada konter Basnas gitu. Wow, berarti artinya tidak perlu ada alasan lagi ya untuk mungkin lupa membayar zakat karena Basnas juga sudah melakukan banyak hal untuk upaya jemput bola. Kalau seperti Nasional Re sudah tidak ada masalah sama sekali karena mempunyai kepedulian atau sudah sangat sadar kewajiban untuk membayar zakat. Kalau yang di mal-mal Pak Rizal ini biasanya orang-orang individu ya yang melaporkannya. Lalu bagaimana usaha Basnas untuk meningkatkan kesadaran zakat khususnya untuk perusahaan-perusahaan? Ya, kami terus melakukan gerakan literasi zakat perusahaan ini karena perusahaan ini walaupun dibayarkan haul 1 tahun begitu, tapi nilainya sangat besar, beda dengan yang individu. Nah kami terus melakukan kerjasama kemarin dengan MUI, kami ketemu dengan DSN, lalu juga kami sosialisasi seminar kemarin ketemu dengan perusahaan-perusahaan, itu gencar kami melakukan itu. Dan kami berharap dengan zakat perusahaan ini sebenarnya untungnya bukan hanya ukhrawi, tapi juga untung secara duniawi. Perusahaan kami yang bekerjasama dengan Basnas kami promosikan, juga kami menganut sistem zakat muqayyadah. Jadi apa yang zakat perusahaan inginkan untuk apa kami juga melayani. Lalu kami juga punya jaringan nasional. Jadi sampai saat ini data muzaki kita ini ada sekitar 7 juta. Memang di Basnas pusat ada 1,3 juta. Itu kami sosialisasikan. Artinya zakat nama perusahaan insya Allah akan terangkat, akan dikenal. Kaulah sekarang masyarakat muslim menengah sebagai pasar, Basnas ini adalah menjadi fasilitator gitu. Jadi ada beberapa keuntungan selain tadi adalah bahwa membayar zakat lewat Basnas, perusahaan itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Dan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di akhir tahun itu adalah meminta bukti store zakat tadi untuk mengurus pajaknya. Ini yang memang masih belum banyak perusahaan yang tahu, tapi kami orientasikan pertama tentu perusahaan syariah, bagaimana agar taat zakat dan bagaimana bukti store zakat bermanfaat. Yang kedua ada juga banyak perusahaan-perusahaan non syariah. Kami terus melakukan sosialisasi. Gitu. Selain bermanfaat untuk mengurangi pajak, penghasilan betul, tapi juga ada manfaat yang luar biasa yang juga diberikan ketika perusahaan membayarkan zakat. Salah satunya tadi sebesar 60% ya persentase dari zakat Basnas untuk pemberdayaan penerima zakat. Semoga hal baik yang sudah dilakukan oleh Nasri juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain dan kita yang ada di sini yang hadir via tatap layar juga ini semakin mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran zakat. Nah, kalau bayar zakat itu biasanya zakat fitrah ya itu di Ramadan saja, di bulan suci Ramadan saja. Amit-amit tapi jangan sampai ada yang kelewat. Tapi seumpama sekarang kan musim mudiknya ini
setelah 2 tahun nggak mudik Pak Rizal, Ya. ada pemerintah memberikan waktu untuk mudik cukup besar dengan berbagai protokol kesehatan. Apakah membayar zakat Basnas ini juga bisa dilakukan di mana saja dengan berbagai kemudahan? Ya, di mana saja, buka handphonenya bisa langsung bayar zakat, termasuk juga zakat fitrah, dan sesuai dengan himbauan dari MUI, zakat fitrah ini perlu disegerakan, gitu ya, apalagi di tengah pandemi ini. Dan Basnas juga, jadi zakat fitrah dimulai sekarang, jadi jangan nunggu nanti pas mudik keburu lupa, mulailah zakat fitrah dari sekarang. Dan Basnas sekarang juga sudah mulai menerima, bahkan bukan hanya zakat fitrah, mungkin ada fidyahnya yang nggak bisa puasa karena ada halangan tertentu, juga bisa langsung buka handphonenya, bisa WA Basnas, buka website Basnas gitu. Baik, tidak hanya membayar zakat bisa lewat Basnas, tapi juga membayar fidyah juga bisa lewat Basnas. Berbagai kemudahan sudah dilakukan. Semoga dengan zakat yang kita bayarkan, yang perusahaan bayarkan, termasuk yang sudah dibayarkan oleh National Re, bisa berperan aktif untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, terutama di era pandemi. Ini sangat sejalan dengan tema talkshow kita hari ini ya Pak Rizal, memperkuat akhlak dan memelihara silaturahmi di tengah pandemi. Dengan silaturahmi seperti ini, apa yang Pak Rizal sampaikan juga sampai kepada Bapak Ibu yang terhubung via online, mengingatkan kembali kesadarannya tentu sudah ada untuk membayar zakat 22,5%. Tapi kapan? Kalau saya terus terang belum bayar zakat. Tapi setelah acara ini saya insya Allah akan langsung membayarkan zakat. Apalagi hari ini kita mendapat informasi bahwa membayar zakat tidak susah, walaupun mungkin sebagian kita kurang afdol rasanya membayar zakat kalau tidak bertatap muka, bersalaman begitu ya, masih ada masyarakat yang seperti itu. Tapi sekali lagi semoga dengan zakat yang kita bayarkan, kita juga bisa berperan aktif untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, Pak Rizal, terakhir mungkin sepatah dua patah kata, apa harapannya untuk masyarakat, untuk semua yang hadir di sini, yang via online hadir bersama kita, agar semakin mempunyai kesadaran membayarkan zakat. Kalau National Re sudah ya, ini sudah selesai karena selalu konsisten untuk membayarkan zakat, tapi ada individu-individu juga yang ada di sini. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih. Zakat ini mensejahterakan. Kita mengeluarkan zakat artinya bisa mensejahterakan diri kita, bukan hanya kita sebagai pembayar zakat tapi juga mustahik. Bagi pembayar zakat, bagi muzaki pembayar zakat nanti menjadi sejahtera lahir batin, mendapatkan ketenangan, kebersihan dan kesucian. Tentu bagi penerima zakat yaitu mustahik, dia hidupnya akan terbantu, akan lebih baik, tumbuh dan menjadi seorang muslim, seorang umat yang mandiri. Jadi poinnya adalah zakat itu bisa mensejahterakan baik muzakinya maupun juga mustahiknya. Kadangkala berprinsip sekarang zakat itu sejahtera buat mustahik, padahal juga sejahtera buat muzakinya. Dunia akhirat itu menjadi tenang bagi muzaki, dan juga itu sejahtera nanti di akhirat, yaitu ada ketemu Allah dan juga bisa masuk surganya Allah gara-gara zakat tadi. Baik, Bapak Ibu yang sudah terhubung via online, jangan kalah dengan Nasre yang sudah membayarkan zakat. Secara individu kita juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membayarkan zakat sebesar 2,5%, dan semoga zakat yang kita bayarkan bisa secara langsung berkontribusi untuk membantu mensejahterakan masyarakat lain yang membutuhkan, terutama di era pandemi. Terima kasih Pak Rizal atas talkshow kita yang sangat bermanfaat hari ini. Tentu saja kesadaran dari siapapun yang mendengarkan ini akan sangat berpengaruh baik ya kepada penerimaan Basnas dan pendistribusiannya di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Iya, dan saya masih mengundang Pak Rizal untuk bersama kita di sini. Kita akan berdiri, sesaat lagi akan ada penyerahan cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Erlan Risdianto selaku Direktur Operasi PT Nasre, yang akan diberikan kepada Pak Rizal. Kami undang Pak Erlan dengan hormat untuk berkenan memberikan cenderamata sebagai tanda terima kasih
dari Nasre kepada Basnas yang sudah memberikan talk show kita di sore hari ini. Terima kasih, kita abadikan dalam sesi